Pemirsa, seluruh Indonesia berduka atas bencana gempa magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat. Doa untuk seluruh korban mengalir dari berbagai daerah. Selain doa, bantuan juga mengalir dari berbagai daerah. Ratusan siswa dari SD dan SMP Al-Itqoni, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, menggelar doa bersama untuk korban gempa bumi di Cianjur. Selain menggelar doa bersama, para siswa juga menggalang donasi dari guru, para siswa, dan juga pengguna jalan. Dengan berjalan kaki, para siswa ini mengajak masyarakat untuk mendonasikan sebagian uangnya untuk membantu para korban gempa bumi di Cianjur. Kegiatan ini selalu kami lakukan setiap ada bencana dan setiap ada korban yang membutuhkan, dan kami sigap langsung turun ke jalan. Nah, kami tergerak ya, anak-anak beserta para guru di SMP Al-Itqoni ini untuk mengajak saudara-saudara kita yang melintas di daerah sepertigaan flyover untuk berdonasi, memberikan sebagian rezekinya kepada yang membutuhkan. Sementara ratusan siswa dan guru SMP Negeri 2 Brebes, Jawa Tengah menggelar sholat gaib berjamaah untuk mendoakan korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Usai sholat gaib berjamaah, ratusan siswa dan guru mengikuti doa bersama. Para siswa dan guru mendoakan agar korban yang belum terevakuasi bisa segera ditemukan. Selain menggelar sholat gaib dan doa bersama, rencananya para siswa dan guru juga akan menggalang donasi untuk para korban gempa Cianjur. Selanjutnya pemirsa, kita akan memantau perkembangan terkini di Desa Ciberem, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Mujib Prayitno di lokasi. Selamat pagi Mujib, bagaimana proses evakuasi korban gempa pada pagi hari ini? Apakah sudah dimulai? Mujib, saya tidak bisa mendengar suara Anda, Mujib. Ya, Kalista, pemirsa. Silakan dengan laporan Anda, Mujib. Ya, proses pencarian dan evakuasi sudah mulai dilakukan tadi pagi dan di posisi saya saat ini saya berada di atas longsoran dan sebentar bisa dilihat bahwa di situ ada 2 petugas dari SAR yang sudah bersiaga, namun di balik dari lokasi saya berdiri ini ada beberapa petugas yang sudah mulai melakukan pencarian dan juga evakuasi di dasar longsoran yang merupakan aliran sungai. Untuk dapat lebih bagus, saat ini kondisi lalu lintas di sini sudah lancar, lumpur sudah nyaris tidak ada, hanya berada di tepi-tepi jalan, dan titik utama dari proses pencarian ada sekitar 20 meter di bawah titik saya berdiri saat ini. Jika dilihat dari sini ada beberapa petugas yang sudah mulai melakukan pencarian. Mujib, jika fokus titik pencarian ada di 20 meter di bawah tebing, apa yang menjadi kendala petugas? Ya, karena memang medan saat ini tanahnya merupakan tanah yang sangat labil dan selalu bergerak, dan sisa kejadian kemarin memang menyisakan aliran air sungai yang berubah, dan saat ini saya berada di atas dan terlihat ada di 3 titik di bawah yang disiapkan yang sudah mulai dilakukan pencarian, dan dari pengamatan saya tadi ada beberapa kantong jenazah yang sudah disiapkan di arah pertemuan sungai di bawah. Saya tidak diperkenankan untuk masuk karena memang kondisi tanahnya sangat labil di sini. Kalista. Untuk kondisi cuaca pagi hari ini seperti apa, Mujib? Apakah mendukung pencarian? Dikarenakan sesuai dengan keterangan Anda tadi bahwa untuk kontur tanahnya yang labil ini bisa membahayakan para petugas yang sedang mengevakuasi di bawah. Ya, memang benar kontur tanahnya sangat labil, dan kondisi cuaca saat ini
matahari belum muncul, hanya saja terlihat awan sudah mulai agak cerah di bagian timur, dan meskipun ada beberapa lokasi yang masih terlihat kabut. Saya melihat dari visual yang Anda kirimkan ini ada aliran air, apakah memang sungai atau aliran air dari mana, Mujib? Ya, aliran air tersebut bukan aliran sungai yang memang mengalir di sebelah kanan lokasi longsoran. Namun karena tertimbun oleh longsoran, akhirnya pada awal kejadian kemarin aliran sungai sempat tersendat dan dilakukan upaya untuk mengevakuasi longsoran, dan saat ini sudah berjalan normal. Namun petugas karena posisinya sangat di bawah, petugas sejak kemarin sore hingga pagi ini melakukan fokus pencarian di lokasi tersebut karena dikhawatirkan kendaraan-kendaraan yang diduga ikut terbawa longsor ketika kejadian berada di titik paling bawah. Begitu, Kalista. Adakah kemungkinan dari para petugas ini mengerahkan alat berat ke bawah ataupun ke titik fokus pencarian saat ini? Ya, potensi untuk menurunkan alat berat untuk ke bawah sepertinya tidak memungkinkan, karena ketika bisa dilihat dari visual yang saya lihatkan bahwa memang dari atas kondisinya merupakan tanah bekas longsoran yang dari tebing dari atas itu terus ke bawah, dan di bawah merupakan hasil urugan baru akibat longsoran kemarin. Jadi potensi untuk menurunkan alat berat sangat minim. Dan petugas dari kemarin juga sudah mengoptimalkan beberapa alat potong, kemudian alat pemotong besi, dan juga alat evakuasi manual. Lantas adakah upaya dari petugas untuk mengantisipasi longsoran tanah ini nantinya amblas pada saat hujan turun? Praktis belum ada yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan longsor. Jadi proses evakuasi di sini sangat tergantung pada kondisi cuaca, karena ada dua longsoran besar yang memang dua-duanya berpotensi untuk longsor. Yang bagian atas, kemudian di tengahnya ada jalan utama Bogor Cianjur, dan di bagian bawah yang merupakan sisa longsoran yang pada kejadian hari kemarin yang menyeret beberapa kendaraan dan 4 rumah. Dan di bawahnya masih ada layer, maksudnya saya lapisan lain yang memang juga berpotensi. Jadi benar-benar sangat bergantung pada kondisi cuaca proses evakuasi yang dilakukan di Ciberem ini. Belum ada antisipasi yang signifikan. Lantas untuk alat berat apakah masih tersedia cukup banyak di sana? Mujib, Anda adanya lumpur yang jika hujan terjadi akan memenuhi jalan ini, sehingga karena ada tidak memungkinkan jika lokasi jalan ini ditutup, karena ini merupakan jalan yang vital untuk melakukan proses pendistribusian bantuan juga tenaga kesehatan. Jadi ini merupakan jalur utama. Baik, untuk jalanan tidak mungkin ditutup. Mujib, mungkin bisa diupdate informasi untuk pencarian korban ini, kurang lebih berdasarkan data yang sudah diterima dari petugas, ada berapa banyak korban yang kemungkinan tertimbun tanah longsor di Desa Ciberem? Iya, kemarin saya sempat berbincang dengan keluarga korban yang menunggu di sini. Jadi ada satu mobil minibus yang diduga kuat ikut hanyut, ikut terbawa longsoran dan berisi 8 orang, 7 orang adalah dewasa, 1 orang anak-anak. Dan tadi malam saya mendapat informasi dari petugas saya yang melakukan upaya pencarian di bawah, sudah ditemukan lokasi dari rombongan tersebut, dan namun tidak berhasil dievakuasi karena beberapa bagian sebagian besar masih dalam kondisi terjepit
bangkai kendaraannya. Begitu Kalista. Diprediksi mungkin masih ada beberapa lokasi lagi lain. Jadi yang tadi malam saya informasikan ada 8 orang yang sudah terkonfirmasi posisi longsoran, dan masih beberapa tempat lagi yang masih dicari. Baik, berarti informasi terbaru adalah untuk lokasi mobil yang membawa 8 orang yang diduga ikut tertimbun tanah longsor ini sudah diketahui, namun petugas kesulitan untuk mengevakuasinya. Untuk target sendiri dari petugas, kapankah akan mengevakuasi mobil dan para korbannya? Ya, bisa diulangi, Kalista? Maaf. Untuk target dari petugas, kira-kira kapan akan mengevakuasi mobil dan korban yang ada di dalam mobil? Ya, memang proses upaya evakuasi sudah dilakukan sejak tadi pagi, dan satu persatu memang petugas dari Basarnas juga petugas gabungan datang ke lokasi kejadian, dan seperti tadi kemarin sore, upaya evakuasi dilakukan maksimal hingga gelap sekitar pukul 18.00, dan tadi pagi ketika saya datang ke sini sekitar pukul 6, petugas sudah ada di bawah lagi untuk melakukan proses evakuasi, dan dioptimalkan karena mengantisipasi potensi hujan yang akan turun rata-rata ketika pukul 11 hingga pukul 1 siang nanti. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Mujib Prayitno. Kami masih akan terus memantau perkembangan terkini pencarian para petugas untuk mengevakuasi 8 orang yang hilang di dalam mobil minibus di Desa Ciberem, Cianjur, Jawa Barat. Jaga kesehatan, jaga keselamatan Mujib. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda, Breaking News masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.